Berenang di Sungai Sigeleng, Kabupaten Brebes, seorang remaja tenggelam dan ditemukan tewas. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, absen dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang. Menilik produksi kue keranjang khas Imlek yang kebanjiran pesanan. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Yesi Lutfia. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, diduga sopir mengantuk. Sebuah truk bermuatan janur menabrak truk tronton di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. 2 orang meninggal dunia. Truk tronton yang sedang parkir di pinggir jalan, namun tiba-tiba dari arah yang sama, truk bermuatan janur menabrak truk tronton dari belakang. Sopir dan kernet truk bermuatan janur pun terjepit, sementara tim Basarnas Cilacap diterjunkan untuk membantu evakuasi. 1 orang meninggal di lokasi, sementara 1 korban lainnya meninggal di rumah sakit. Kecelakaan dengan penanganan khusus di Jalan Menganti, Kabupaten Cilacap, 1 buah truk menabrak kontainer yang sedang terparkir di pinggir jalan. Untuk korban berjumlah 2 orang, atas nama Mengga umur 22 tahun dan Trias umur 50. Kasus kecelakaan selanjutnya masih dalam proses penyelidikan Satuan Lalu Lintas Polresta setempat. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, Polres Pemalang, Jawa Tengah menangkap seorang pria yang melakukan penganiayaan hingga korbannya tewas di tempat karaoke. Tersangka dan korban merupakan teman yang sebelum kejadian karaoke bersama. Kasus penganiayaan yang terjadi di sebuah tempat karaoke di Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang akhirnya terungkap. Polres Pemalang menangkap RA, warga Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, yang merupakan teman Safrudin, korban tewas karena dianiaya tersangka. Tersangka RA menganiaya Safrudin hingga tewas usai karaoke bersama pada 16 Januari silam. Setelahnya tersangka kabur dan akhirnya berhasil dibekuk oleh polisi. Korban tewas dengan luka di leher karena sayatan botol minuman. Dari serangkaian olah TKP, barang bukti di TKP, keterangan saksi yang ada, petunjuk-petunjuk yang kami temukan, kami menetapkan saudara RA sebagai tersangka. Yang mana saudara RA kami amankan di Ampel Gading hari Jumat dini hari. Dan langsung kami lakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pendalaman, kami melakukan gelar perkara untuk menetapkan saudara RA sebagai tersangka. Tersangka RA dikenakan pasal 351 KUHP tentang pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan kematian. Tersangka RA terancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Brebes. Seorang remaja tewas setelah hanyut dan tenggelam di Sungai Sigeleng, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Arus sungai yang deras dan banyaknya enceng gondok mempersulit proses pencarian. Ibu, seorang pelajar yang tenggelam di sungai di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini tak kuasa menahan tangis di tengah proses pencarian anaknya. Korban yang berusia 14 tahun tenggelam saat berenang di Sungai Sigeleng bersama 4 temannya. Pencarian dilakukan oleh petugas dari TNI, Polri, BPBD, PMI, Tim SAR, dan relawan. Petugas gabungan menyusuri sungai hingga sejauh 500 meter.
Menurut polisi, teman korban sempat berusaha menolong namun gagal. Itu kemudian empat orang temannya naik, sehingga satu orang itu minta tolong. Nah, setelah minta tolong, kemudian satu orang turun membantu korban. Setelah sampai jembatan karena terhalang enceng gondok, sehingga satu temannya tenggelam, kemudian satunya yang ikut membantu korban bisa diselamatkan. Korban akhirnya ditemukan setelah pencarian kurang lebih 3 jam. Proses pencarian sempat terkendala karena arus sungai yang deras dan banyaknya enceng gondok di sungai. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes, Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pramugari Osima Yukari menjadi salah satu korban hilang kebakaran di Glodok Plaza. Keluarga Osima berharap masih ada mukjizat dan Osima dapat ditemukan. Edi Sunarsono, ayah dari pramugari Osima Yukari, masih sangat menanti kabar putrinya yang masuk dalam daftar korban hilang dalam peristiwa kebakaran di Glodok Plaza. Ia pun langsung pergi ke Jakarta dari kampung halamannya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, demi memastikan keberadaan anak tercintanya. Awalnya, Edi berharap masih ada mukjizat sang putri ditemukan dalam kondisi selamat. Namun kini Edi pasrah dan berharap sang putri Osima Yukari bisa ditemukan dalam kondisi apapun. Dari Kamis sore bar maghrib itu ada berita, ada kabar kalau ada peristiwa kebakaran di Glodok Plaza itu. Nah, sedangkan saya dengar anak saya juga dapat undangan ulang tahun dari teman pramugarinya. Nah, terus saya berangkat dengan Mbak Wedok, dengan istri saya itu lewat naik pesawat Citylink sampai sana, sudah ada yang jemput. Nah, kami langsung ke rumah sakit Polri Kramat Jati di sana. Karena itu bagi kami sesuatu atau hal yang lebih penting. Karena banyak jenazah-jenazah kan sudah kumpul di sana sejak kemarin malam, jenazah itu. Terus saya langsung itu di ruang apa itu? DFI apa itu? DFI itu di sana itu. Terus kami bersama keluarga-keluarga yang lain yang mereka juga seperti saya sendiri juga mau melaporkan tentang kehilangan anak-anaknya itu. Nah, kebetulan pada waktu itu hanya baru ada 12 pelapor termasuk saya pada waktu itu. Nah, mengharapkan supaya pada awalnya itu anak saya itu kesingsal, ketelingsut, mbok menawa sampe gugupe mlayu terus tiba semua apa ditulungi wong sampai sekarang masih trauma, HP-ne hilang harus dihubungi, dia mungkin masih trauma juga tidak bisa cerita. Harapan saya itu sebagai mukjizat andekan ya. Tapi andekan memang anak saya itu dikersaki dini Gusti, saya akan pasrah ngalah. Memang itu kan ini sudah menjadi skenario Tuhan. Pada 15 Januari lalu, Glodok Plaza dilanda kebakaran dan nasib Osima Yukari belum diketahui hingga kini. Pihak keluarganya bisa pasrah menunggu informasi dari pihak kepolisian dan berharap masih ada mukjizat Osima Yukari masih bisa ditemukan. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal, Jawa Tengah. Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu absen dalam rapat DPRD Kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih bersama saya, Gisi Lutfiah, di Kompas Jateng pagi ini, Saudara. Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, absen dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang dan diwakilkan
oleh PJ Sekda Kota Semarang. Pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang dilakukan Heviarita Gunaryanti Rahayu sehingga memperkuat statusnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi, Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita, mulai tidak terlihat di beberapa agenda pemerintahan. Salah satunya dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang pada Senin pagi. PJ Sekda Kota Semarang M. Hadik menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dalam rapat paripurna atas ketidakhadiran Wali Kota. Ketidakhadiran Mbak Ita terjadi di tengah sorotan kasus hukum yang saat ini sedang membelitnya. Saya didispo sama beliau ya untuk mewakili beliau. Jadi kalau mau tahu alasannya ya tanyakan langsung ke beliau. Apakah ada kegiatan lain, Pak? Ada kegiatan lain? Ada kegiatan lain. Di Semarang, Pak? Di Semarang atau di mana, Pak? Tanya langsung gitu. Kalau terakhir komunikasi sama Mbak Ita ngomongin soal ini nggak, Pak? Soal penangkapan KPK itu? Enggak, ini hanya saya ditugasi untuk mewakili beliau di dalam rapat paripurna. Tapi di Kota Semarang atau enggak, Pak, hari ini? Ya, tanya langsung sama beliau dong, ya. Sebelumnya pada Selasa 14 Januari 2025, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Heviarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita memperkuat statusnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang diusut KPK. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari Kota Semarang, menanggapi kabar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk meminta wartawan mengkonfirmasi langsung kepada Gibran. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo saat berada di Kota Semarang merespon kabar anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka akan bergabung dengan Partai Golkar melalui organisasi saya partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Jokowi meminta menanyakan hal tersebut kepada Gibran, bukan dirinya. Minta tanggapan Pak Mas Gibran gabung ke MKGR. Oh, tanyakan ke Mas Bapres, Mas Gibran tanyakan ke saya. Tanggapannya Pak Jokowi mungkin Bapak. Ya, baik-baik saja. Setuju Pak ya, setuju ya. Apanya? Setuju Mas Gibran. Tanyakan ke Mas Bapres. Kabar Gibran akan bergabung ke Ormas MKGR mencuat seusai Ketua Umum MKGR mengaku bersyukur jika Gibran bergabung ke MKGR ketika hadir dalam puncak HUT MKGR ke-65. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menilik produksi kue keranjang khas Imlek yang kebanjiran pesanan. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Gesi Lutfiah. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang tak hanya mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis, namun juga mengajak orang tua siswa dan seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi proses dan pendistribusian makan bergizi gratis. Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas tumbuh kembang kecerdasan, terlebih dalam upaya pemerintah menekan penurunan stunting, disambut baik oleh semua kalangan, meskipun belum semua anak mendapat makan bergizi gratis. Menurut Wakil Komisi C DPRD Kota Semarang, Nunung Srianto, pengawasan dinilai penting untuk suksesnya pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Pengawasan bisa dilakukan oleh orang tua siswa, ormas kepemudaan, anggota dewan, dan balai besar POM untuk menekan makanan layak dikonsumsi. Orang tua, karena ini untuk meningkatkan pemikiran anak-anak kita yang kita cintai, ini ikut mengawal.
ikut mengawasi, siapa saja boleh untuk mengawal supaya makan itu betul-betul higienis dan bersih dan masaknya tidak wayu, Mas. Jangan seperti kejadian di Sukoharjo kemarin, itu kan menjadi keprihatinan bersama, tapi dari Kepala Gizi Nasional kan sudah menindaklanjuti dengan cepat supaya hal ini makan bergizi gratis itu betul-betul manfaat dan tepat sasaran. Untuk itu sekali lagi kami ulangi, Bapak Ibu dan rekan-rekan dari pemuda, dari anggota DPR kalau perlu ikut turun untuk mengawasi, ngecek apakah hal ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan kepada anak-anak. Sudah mulai standar belum? Kalau belum, perlu kita tingkatkan. Selain itu, kami mohon BPOM juga selalu turun ke bawah mengawasi masakan yang akan diberikan kepada anak-anak kita. Harus selalu dicek secara rutin supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga harus memperkuat pengawasan selama program makan bergizi gratis berlangsung, sehingga dapat dipastikan makanan bergizi yang diberikan benar-benar terpenuhi secara optimal. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis menuai banyak sorotan. Sebagian kalangan menilai wacana tersebut tidak tepat dan perlu ditinjau ulang karena menyalahi aturan. Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Jawa Tengah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren As-Sodikiyah, Kiai Haji Sodik Hamzah menegaskan, wacana pemanfaatan dana zakat untuk program makan bergizi gratis perlu ditinjau ulang karena peruntukan zakat untuk fakir miskin atau kaum tidak mampu. Sementara program makan bergizi gratis tidak semua siswa dari kaum tidak mampu, bahkan banyak yang berasal dari keluarga mampu. Tidak setuju dan tidaknya adalah harap ditinjau ulang tentang hukum. Karena apa? Karena anak yang sekolah di negeri itu banyak dari murid-murid atau siswa-siswi yang ayahnya kaya dan menengah ke atas. Sementara Dasnas ya ditasarufkan kepada Dasnas 8, ya. Dasnas 8 itu namanya zakat dulu, namanya zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat dhamma. Bisa dibuka di beberapa kitab Syafi'iyah atau Hanafiyah atau Hanbaliyah atau Malikiyah itu. Apalagi saat ini program makan bergizi gratis belum diberlakukan secara merata, sehingga usulan penggunaan zakat untuk program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto perlu dilakukan kajian mendalam. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, menjelang Imlek selalu menjadi berkah bagi perajin kue keranjang. Di Kota Semarang, produksi kue keranjang meningkat karena pesanan sudah ramai berdatangan. Lalu, seperti apa kesibukan dari pembuat kue keranjang khas Imlek? Berikut liputannya untuk Anda. Bertempat di Jalan Simongan 1, Semarang Barat, Kota Semarang, produksi kue keranjang dilakukan. Proses produksi kue keranjang dimulai sejak pagi hari hingga sore hari. Mulai dari mengolah bahan baku mentah, seperti mencairkan gula pasir, mengaduk adonan beras ketan dan perasa, proses pencetakan, proses pengukusan, hingga proses pengemasan. Stefanus Yulianto, seorang pengusaha kue keranjang yang memulai bisnisnya sejak tahun 2008 mengaku, dalam satu hari, setidaknya tempat produksinya dapat mengolah rata-rata 500 kg adonan. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576, proses produksi di tempatnya mulai tampak sibuk, apalagi 10 hari menjelang Imlek ketika pesanan semakin meningkat. Sehingga ia dibantu dengan 10 karyawan yang merupakan penduduk lokal daerahnya. Satu hari ini kalau kondisi saat ini masih 500 kilo. Ini menjual dalam bentuk apa nih Mas? Apakah grosir atau seperti apa? Saya grosir.
Terus kalau karyawan ada berapa banyak, Mas? Karyawan saat ini 10. Kalau nanti menjelang Imlek biasanya ditambah. Ini ramenya dari kapan, Mas? Sampai kapan kira-kira prediksi rame? -10. -10 sampai Imlek. Sampai Cap Gome? Kalau Cap Gome nggak seberapa sih, Mbak. Meskipun dalam pengolahan produksi kue keranjang di sini menggunakan teknologi yang lebih modern, namun dalam proses pengukusan masih menggunakan kayu bakar. Tujuannya agar aroma dan rasa dari tepung ketan lebih sedap dan tetap otentik. Ada 4 varian rasa yang disuguhkan, yakni vanili, frambos, coklat, dan pandan. Perlu diketahui, kue keranjang produksi Stefanus tidak dijual secara eceran, namun dijual secara grosir dengan minimal pembelian 1 karton yang berisi 10 kg atau 40 buah kue keranjang. Pengiriman pesanan pun tak hanya di dalam kota Semarang saja, namun juga hingga luar kota Semarang seperti Yogyakarta. Cina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Gizi Lutfia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.